在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di alam surgawi dunia gua, Master Scarlet Soul melihat pusaran yang muncul di atas. Dia merasakan aura menakutkan yang membuatnya gemetar datang dari pusaran. Dia telah merasakan aura ini sebelumnya dari jauh. Itu adalah Grand Empirin Dao Yi. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada yang mulia Empirin di bawahku yang mengenal orang ini. Tolong, aku memohon pada Tuan Wang untuk tidak marah. Suara pahit Dao Yi datang dari dalam pusaran. Ekspresi rasa hormat dan ketakutan terlihat jelas oleh Master Scarlet Soul. Palsu, ini palsu, ini tidak mungkin. Master Scarlet Soul merasa dia menjadi gila. Dia tidak percaya semua ini. Mata Master Scarlet Soul memerah dan dia meraung histeris. Palsu. Tidak ada yang bisa membuat pusaran yang menghubungkan ke benua astral abadi dan memanggil Grand Empirin. Itu semua palsu. Jangan mencoba menipu orang tua ini. Ekspresinya galak dan urat di kepalanya bengkak. Pada saat ini, dia melupakan ketakutannya dan merasa pikirannya akan runtuh karena konsep yang tidak masuk akal ini. Palsu, semuanya palsu. Haha, itu semua pasti palsu. Wang Lin, lelaki tua ini mengenal pengawal Kaisar Langit, Luo Ming. Dia adalah teman baik saya dan saya pernah menyelamatkan hidupnya. Dia adalah orang kepercayaan Kaisar Langit. Dia, Master Scarlet Soul tertawa seolah ini adalah harapan terakhirnya. Oh, itu semua palsu. Aku bisa membiarkanmu melihat jiwanya yang hancur. Wang Lin melambaikan tangannya dan pusaran di langit tiba-tiba menghilang. Aura Dao Yi juga menghilang. Lihat apakah ini palsu? Wang Lin tenang, dan saat dia berbicara, 3 warna muncul di belakangnya. Hitam, putih, emas. 3 warna cahaya tiba-tiba berkumpul menjadi matahari raksasa dan aura Grand Empirin meletus dari Wang Lin. Semua itu turun ke tangan Master Scarlet Soul. Pada saat yang sama, wajah Kaisar Langit Lian Daozhen muncul di bawah sinar matahari. Meskipun wajahnya berubah karena rasa sakit, siapapun yang pernah bertemu Lian Daozhen akan dapat mengenalinya. Palsu, semuanya palsu, semuanya palsu. Kamu juga seorang Grand Empirin? Haha, itu semua palsu. Jangan coba-coba menipuku, gumam Master Scarlet Soul. Matanya tidak fokus. Setelah Wang Lin melepaskan tekanan Grand Empirin, tingkat budidayanya terus meningkat hingga mencapai setengah langkah menuju Heaven Trampling. Tekanannya cukup untuk meruntuhkan sistem bintang dan menghancurkan seluruh kehidupan. Semua tekanan berkumpul di sekitar Master Scarlet Soul dan tidak ada yang bocor. Dia mulai tertawa seperti orang gila, dan saat dia menjadi gila, tubuhnya roboh. Saat tubuhnya roboh, Master Scarlet Soul menjadi gila. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak berani percaya bahwa dia memiliki niat bermusuhan terhadap seseorang yang telah memurnikan jiwa Kaisar Langit, yang bahkan ditakuti oleh Dao Yi, dan yang juga merupakan seorang Grand Empirin. Dia bahkan pernah berbicara menggoda kekasih Grand Empirin dan telah mengambil keturunan Grand Empirin sebagai muridnya. Dia bahkan telah membuat keturunan Grand Empirin memberontak melawan Grand Empirin. Tidak masuk akal, sangat konyol. Dia menjadi gila, tubuhnya roboh dan jiwa aslinya mati. Namun, dibandingkan dengan kegilaan dalam dirinya, rasa sakit ini seperti kunang-kunang dan bulan, mustahil untuk membandingkan keduanya. Kematian seperti ini jauh lebih kejam daripada menghancurkan tubuh dan jiwa seseorang secara langsung. Selain tubuhnya, Wang Lin dengan kejam menghancurkan alasan dan pikirannya. Sehari setelah pertempuran, Wang Lin membawa Mu Bingmei, 13, Su Liguo, dan teman-temannya lalu pergi. Sebelum berangkat, Wang Lin membangun kembali formasinya. Formasi ini bahkan lebih kuat, dan kecuali leluhur surgawi atau leluhur kuno terlahir kembali, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Bahkan Gudao pun tidak bisa memecahkannya. Ketika dia pergi, Wang Lin meninggalkan sebagian Dao dan mantranya di alam surgawi. Dia juga telah mengumpulkan kekuatan dunia dan membuat segunung pil. Dia telah meninggalkan benih yang kuat untuk alam surgawi.
Mungkin alam surgawi akan dipenuhi oleh orang-orang berkuasa seiring berjalannya waktu, bahkan mungkin orang-orang yang mewarisi Dao Wanglin. Formasi perlindungan yang sempurna, sejumlah besar pil dan kitab Dao, dan bahkan pemahaman Wanglin tentang esensi halus. Ini akan membuat alam surgawi menjadi sangat kuat dan memastikan kejadian seperti Master Scarlet Soul tidak pernah terjadi lagi. Sebelum berangkat, Wanglin dan Dao Master Blue Dream berbicara lama. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, dan setelah Dao Master Blue Dream mengirim Wanglin pergi, dia mulai berkultivasi dengan pintu tertutup. Wanglin pergi. Dia melakukan perjalanan melalui sistem bintang yang luas dan tiba di planet Suzaku. Dia duduk di depan patungnya sendiri selama beberapa hari sebelum pergi. Dia kemudian ingin planet Tianyun, yang telah menjadi reruntuhan selama perang besar. Di sana, Wanglin menyebarkan akal dan menemukan pintu masuk ke tanah roh iblis. Di tempat yang dikenalnya yaitu Gua Kaisar Langit Qinglin, dia menemukan gulungan yang pernah dia segel di sana. Dia melepaskan wanita itu ke dalam dan membiarkannya memasuki reinkarnasi. Wanita misterius saat itu tidak lagi penting bagi Wanglin. Wanglin meninggalkan Demon Spirit Land dan pergi ke banyak tempat di sistem bintang 4. Adapun beberapa masalah yang belum terselesaikan di masa lalu, dia tidak sengaja mencari jawaban tetapi menanganinya satu persatu. Pada akhirnya, dia meninggalkan alam batin dan pergi ke alam luar. Di alam luar, tempat pertama yang dia kunjungi adalah Tanah Jatuh. Di sana, dia melihat Vermilion bertua, yang telah membantunya sebelumnya. Dia juga melihat banyak teman lama. Beberapa hari kemudian, Wanglin melepaskan segel di Tanah Jatuh untuk memungkinkan orang-orang di sana pergi sesuka hati. Wanglin mengambil benda terpenting dari Tanah Jatuh, sebuah penunjuk pada kompas. Jejak kakinya muncul di seluruh dunia luar. Dia melihat Estimate Scatter Soul, teman yang sangat dia kagumi di masa lalu. Demikian pula, Wanglin melihat bayi di planet budidaya di alam luar. Tubuh bayi itu berada di inti planet dan sepertinya sedang tidur. Bayi itu tampak seperti Tuo Shen. Meskipun Wanglin tidak tahu apa yang terjadi, Tuo Shen tampaknya adalah Tusi, dan dia sedang mengembangkan semacam mantra. Mantra ini mengharuskannya mengembalikan tubuhnya menjadi bayi dan tumbuh lagi. Wanglin mengawasi bayi itu sampai dia pergi beberapa hari kemudian. Dia meninggalkan perasaan untuk Tuo Shen, dan ketika bayinya terbangun, dia akan merasakan perasaan ini. Bagi Wanglin, dunia gua tidak lagi memiliki misteri. Jika ada sesuatu, itu adalah Sang Dao yang maha melihat dan 7 warna yang misterius. Namun, semua jejak keduanya telah hilang dari dunia gua. Wanglin pergi ke banyak tempat dan kemudian, 1 tahun kemudian, kembali ke planet Suzaku, kampung halamannya. Ada satu rahasia terakhir yang menunggu untuk diungkap. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menemukannya, dan sebelum dia meninggalkan dunia gua, dia diliputi kebingungan tentang masa depan, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, sekarang dia berada di planet Suzaku. Wanglin pergi ke Lautan Setan, ke pintu masuk Tanah Dewa Kuno. Meskipun Tanah Dewa Kuno telah runtuh karena kepergian Tuo Shen, masih ada ruang kuno di dalamnya. Wanglin melangkah masuk dan menemukan Ji Qiong. Binatang buas ini telah melahap akal Wanglin dan menumbuhkan kepala yang persis seperti Wanglin. Namun, ketika Wanglin menemukannya, binatang itu telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui dan hanya tinggal kerangkanya. Wanglin berdiri di samping kerangka itu untuk waktu yang lama, dan tatapannya tertuju pada salah satu tengkorak. Itu adalah tengkorak manusia, tapi ukurannya tidak normal. Sebaliknya, itu seukuran kepalan tangan. Wanglin melihatnya dengan bingung. Dia memiliki tengkorak yang persis sama di ruang penyimpanannya. Dia mengeluarkan tengkoraknya, dan ketika kedua tengkorak itu diletakkan bersebelahan, salah satunya berubah menjadi setitik cahaya gelap sebelum menghilang. Wanglin menyadari bahwa yang hilang adalah yang didapatnya dari Dao Yi. Wanglin samar-samar memperoleh pencerahan, tapi itu hanya sekejap dan dia tidak bisa memahaminya dengan jelas. Dia mengelus tengkorak itu dan bergumam pada dirinya sendiri, jika memang ada reinkarnasi, maka ketika masa lalu dan masa kini bertemu, masa lalu akan menghilang dan tidak ada lagi. Hanya masa kini yang akan tersisa. Setelah menyingkirkan tengkoraknya, Wanglin sangat santai. Ketika dia mulai meragukan dirinya sendiri,
dia merasakan ketakutan dari hatinya terhadap tengkorak ini. Dia tidak takut akan hal itu, tapi asal-muasal benda ini. Dia ragu-ragu, jika memang ada reinkarnasi, apakah ini milik Wang Ping? Kini dia telah menemukan jawabannya. Wang Lin menyingkirkan tengkoraknya dan berjalan keluar dari tempat tanah dewa kuno berada. Guru Kekaisaran Dao kuno yang tampak seperti Yang Maha Melihat berkata bahwa saya telah menemukan tengkorak dan rambut putih. Sekarang tengkoraknya telah berubah. Apakah ini berarti suatu hari si rambut putih akan mengalami nasib serupa? Wang Lin pergi sambil merenung dalam diam. Waktu berlalu. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Segel Su Liguo telah lama dilepaskan. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, dia tidak dapat menahan rasa bangga yang dia rasakan setelah kembali ke rumah. Dia dan Liu Jinbiao telah pergi 10 tahun yang lalu, dan keduanya pergi ke suatu tempat. Naga laut menemani mereka dan akan memastikan tidak ada seorang pun di dunia gua yang dapat menyakiti mereka. Hanya mereka yang bisa menindas orang lain, dan tidak ada kemungkinan orang lain menindas mereka. 13 tetap sama seperti biasanya dan tetap berada di planet Suzaku. Dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk melindungi gurunya sampai gurunya terbangun. Tingkat kultivasinya meningkat dalam 10 tahun terakhir. Yang terpenting, dia mewarisi Dao Wang Lin dan hampir semua mantra Wang Lin. Selain esensi halus, yang masih belum banyak dia pahami, 13 telah membentuk 5 esensi unsur. Secara khusus, 13 tampaknya memiliki bakat luar biasa untuk 8 Dao ekstrim, jadi pemahamannya sangat mendalam. Musim gugur ini, dedaunan musim gugur berterbangan ke udara dan terbang melintasi langit seolah ingin menemukan rumahnya. Langit musim gugur cerah sepanjang 10.000 km, itu sangat indah. Pada pagi musim gugur ini, ada semburan asap yang keluar dari tempat yang tampak seperti rumah pertanian dan taman. Tempat ini adalah negara Zhao. Banyak orang yang tinggal di sini tidak pernah pergi jauh ke ladangnya. Belum lagi tempat ini terpencil, desa pegunungan kecil di kaki gunung. 13 menjaga Wang Lin dan Liu Mei, yang duduk di sana dengan mata tertutup. Ada manik yang berputar di antara mereka. Manik itu memancarkan cahaya yang sepertinya menghubungkan mereka berdua. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dan menatap wanita di sampingnya untuk waktu yang lama. Mata wanita itu bergetar dan air mata jatuh. Dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Tatapan mereka bertemu seperti di dao mimpi, dan ini sepertinya berlangsung selamanya. Sudah berakhir, gumam Mu Bingmei. Ini sudah berakhir, tutup matamu. Saat kamu membukanya lagi, semuanya akan dimulai dari awal, bisik Wang Lin. Dia tahu bahwa wanita di hadapannya memiliki perasaan yang sangat rumit terhadapnya. Namun, betapapun rumitnya perasaan ini, dia tidak bisa melepaskannya. Mu Bingmei menatap Wang Lin. Dia tidak tahu apa maksud Wang Lin, tapi dia dengan patuh menutup matanya. Ini menghentikan air matanya mengalir. Buka matamu, sebuah suara familiar datang dari hadapannya. Saat dia membuka matanya, dia melihatnya. Dia meninggalkan gua dan meninggalkan planet Suzaku, tapi dia tidak pergi sendirian. Ada seorang pria di sisinya. Dia memiliki pakaian putih dan rambut putih, tetapi penampilannya biasa saja. Namun, dia mengeluarkan temperamen yang tak terkatakan yang membuat semua orang merasa sangat nyaman. Dia menarik tangan Mu Bingmei seperti dalam mimpi dan tidak melepaskannya. Dia samar-samar mendengar kata-kata Mu Bingmei di langit. Kamu, apakah kamu seorang avatar atau tubuh aslimu? Wang Lin memandang Mu Bingmei dan dengan lembut berkata, saya Wang Lin dan saya di sisi Anda. Mu Bingmei memandang Wang Lin dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Senyuman ini sangat indah dan sangat membahagiakan. Mereka meninggalkan planet Suzaku, dan tidak diketahui kemana mereka pergi. Setelah berubah menjadi seberkas cahaya, mereka menghilang di kejauhan. Di tempat yang jauh, mereka tidak bisa melihat Wang Lin menatap mereka sambil tersenyum. Avatar atau tubuh asli? Hanya Wang Lin yang mengetahui jawaban ini. Mungkin orang yang pergi adalah avatar Wang Lin dan orang yang melihat mereka pergi adalah tubuh aslinya. Atau mungkin, justru sebaliknya. 13 juga pergi. Dia menghabiskan hidupnya mengejar jejak Wang Lin. Sekarang Wang Lin membuatnya terbang sendirian. Saat seekor burung tumbuh besar,
mereka harus menghadapi angin dan hujan sendirian. Hanya ketika dia bisa melihat pelangi di tengah angin dan hujan, dia bisa tumbuh menjadi pria yang bisa menghidupi dunia. Mereka semua pergi, hanya Wang Lin yang tinggal di planet Suzaku. Sebelum bermimpi bersama Liu Mei, dia pergi menemui orang tuanya, dan sekarang dia pergi lagi sebelum pergi ke rumah asli yang dia dan Linguan miliki. Lembah itu telah hilang ditelan waktu, namun dia memulihkannya. Dalam kesepian ini, dia membenamkan dirinya dalam kedamaian batin dan merasakan kehangatan. Waktu berlalu dari tahun ke tahun. Di musim semi, saat semuanya pulih, Wang Lin menanam banyak bunga. Dia menyaksikan bunga-bunga bermekaran, dia menyaksikan curah hujan musim panas, dia menyaksikan angin musim gugur memainkan nyanyian waktu, dia menyaksikan salju yang berlalu di musim dingin. Wang Lin terus diiringi oleh Linguan, dan ada musik sitar bergema di telinganya seolah-olah dia telah kembali ke ribuan tahun yang lalu. Wang Lin tinggal di lembah yang tenang ini selama 70 tahun. Dia menemani Linguan. Di sini, dia sudah melupakan segalanya. Dia tidak mempertimbangkan tingkat kultivasinya sendiri, tidak memikirkan tentang memahami esensi, dan tidak mempertimbangkan semua konspirasi dan kebohongan. Di matanya, hanya ada Linguan. Dalam pikirannya, hanya sosok ini yang ada. Dan di telinganya, hanya suara sitar yang tersisa. Pada tahun ke-200 setelah Wang Lin kembali ke dunia gua, seorang tamu datang ke lembah Wang Lin. Tamu ini adalah seorang pria botak. Dia tampak persis sama seperti dulu dan tidak ada perubahan. Dia muncul dari dunia dan berdiri di luar lembah untuk waktu yang lama. Dia mengamati lautan bunga di lembah, dia melihat ke kabin di dalam lautan bunga, dan dia melihat ke sosok kesepian yang duduk di depan kabin. Pria itu menghela nafas dan menunjukkan ekspresi melankolis. Dia memegang kendi anggur di tangannya. Sambil menghela nafas, dia melewati lembah, melewati lautan bunga, dan tiba di sisi Wang Lin. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum dia duduk di hadapannya. Wang Lin membuka matanya dan menatap pria botak di depannya. Dia perlahan tersenyum. "Kamu datang." Pria botak itu mengangguk dalam diam. Sesaat kemudian, pria botak itu menyerahkan kendi anggur kepada Wang Lin dan mengambil satu lagi. Dia meneguknya banyak-banyak dan anggur mengalir dari sudut mulutnya ke pakaiannya. "Saya tidak pernah ingin melupakan, jadi tidak ada yang namanya tidak bisa melupakan." Wang Lin mengambil kendi anggur dan menyesapnya. "Kamu menyiksa dirimu sendiri." Pria botak itu memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. "Menyiksa?" gumam Wang Lin. Dia meminum anggur dan tidak berkata apa-apa lagi. Pria botak itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Lupakan. Kamu tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, kamu akan lelah dan Wan Er akan lelah." Wang Lin memandang ke langit. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, "Haruskah aku memanggilmu Mozi atau nama lain?" Pria botak itu adalah orang yang pernah berkata kepada Wang Lin, "Hati mati, sudah terlupakan," di kuil hujan saat itu. "Mozi, ini selalu menjadi namaku." Pria botak itu menghela nafas. "Wang Lin, kamu seharusnya sudah menebak semua jawabannya. Aku dapat memberitahumu." "Jangan katakan itu, biarkan aku merenungkan beberapa hal sendiri." Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia mengambil kendi anggur dan meminumnya seteguk besar. "Minumlah anggur bersamaku, kita sudah lama tidak bertemu." Wang Lin tersenyum dan memandang Mozi. Pria botak itu diam-diam merenung dan minum anggur bersama Wang Lin sampai malam tiba, sampai fajar tiba, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat matahari muncul lagi di tepi langit, Mozi berdiri. Dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. "Saya pergi, saya harap Anda bisa berhasil." Dia tidak menasihati Wang Lin lagi tetapi berbalik untuk pergi. Ketika dia hendak keluar dari lembah, dia berhenti tetapi tidak berbalik. Dia membelakangi Wang Lin. "Guru menyuruhku untuk menanyakan kapan kamu akan mengembalikan kompas batas alam penentang bumi." Suara Mozi bergema di lembah. Setelah dia berbicara, dia berjalan keluar lembah dan menghilang. Wang Lin masih duduk di sana dan minum anggur. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kata-kata atau kepergian Mozi. Dia sudah lama memahami beberapa hal, tetapi dia tahu bahwa dia adalah dirinya sendiri dan diberi nama Wang Lin.
Ia lahir di planet Suzaku dan merupakan putra seorang tukang kayu. Dia dibesarkan di sebuah desa pegunungan kecil. Selangkah demi selangkah, dia menapaki jalur kultivasi dan mencapai kondisinya saat ini. Membangkitkan Li Muwan adalah keputusannya sendiri, tetapi bukan karena pengaruh atau campur tangan reinkarnasi lain. Itu adalah pilihannya sendiri. Aku adalah aku, tidak ada kebingungan di mata Wang Lin, semuanya sangat jelas. Apakah itu Mozi atau kupu-kupu merah, bahkan Guru Mozi dan Sang Maha Melihat. Mereka semua berpikir bahwa dunia ini, dunia gua, alam surgawi semuanya dibentuk oleh Dao impianku dan tidak nyata, gumam Wang Lin. Dia sudah lama memahami masalah ini. Namun, apakah benar seperti ini? Wang Lin tersenyum tipis. Dia berdiri sambil melihat ke langit dan matanya bersinar terang. Olsir, apa menurutmu aku tidak tahu asal-muasalmu? Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke langit. Dia seperti mampu melihat melewati langit, melewati alam surgawi, melewati kegelapan tak berujung hingga melihat sosok berbaju hitam dengan rambut sangat panjang dan aura pembantaian dan kehancuran datang dari jauh. Tujuan sosok itu adalah benua astral abadi. Olsir, jawaban untuk semuanya bukanlah kamu memberitahuku kebenaran di alam dewa abadi, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Saya akan memberitahu Anda apa kebenaran sebenarnya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan sebuah tengkorak muncul. Tengkorak ini milik Ji Qiong. Tengkorak itu berkilat dan sebaris kata kecil muncul di sana, tapi segera menghilang. Kalian semua salah. Wang Lin menarik pandangannya dan tersenyum saat kembali ke rumah kayu. Dia memandang Li Muwan yang tertidur di sana dan duduk di sebelahnya. Tatapannya lembut saat dia melihat dia tidur. Wan kamu akan bangun, karena aku sudah menemukan jalan sebenarnya, dan aku sudah memulai persiapan di kuil leluhur si kuno. Ada sedikit kegilaan di mata Wang Lin. Cara ini memang sangat gila. Waktu berangsur-angsur berlalu dan musim pun berganti. Wang Lin tetap berada di lembah, menemani Li Muwan selama bertahun-tahun. Kehidupan tenang seperti ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin, selain saat ia berubah menjadi manusia fana atau dalam dao mimpinya. Saat dia menemani Li Muwan, dia berbicara tentang kenangannya dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Selama bertahun-tahun, 13 telah kembali beberapa kali. Setiap kali, dia akan menemani Wang Lin selama beberapa bulan sebelum dia pergi untuk melanjutkan hidup dan kultivasinya. Su Li Guo dan Liu Jinbiao telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk benar-benar menemukan Zong Big Red. Mereka bertiga bekerja sama, melakukan apa yang mereka inginkan di dunia gua, dan sangat bahagia. Tubuh mereka telah terlahir kembali di benua astral abadi, sehingga mereka bisa pergi dan datang sesuka mereka dengan meminjam kekuatan Wang Lin untuk melewati gerbang. Dengan tingkat budidaya Wang Lin saat ini, Zong Big Red juga bisa melakukan ini. Setelah menyapu dunia gua, mereka bertiga, bersama dengan naga laut yang juga menyukainya, meninggalkan dunia gua. Mereka memulai pengalaman legendaris mereka di benua astral abadi. Namun, sebelum mereka pergi, kelompok Su Li Guo yang terdiri dari 3 orang datang ke Wang Lin untuk melayani dan menyanjungnya. Akhirnya, Wang Lin tertawa. Dia meninggalkan auranya dan membekas pada mereka agar tetap aman. Mereka bertiga pergi dengan penuh semangat. Dengan Wang Lin sebagai kulit harimau dan kekuatan tempur naga laut, mereka yakin bisa menipu siapapun di benua astral abadi. Pada tahun ke-60 setelah Su Li Guo dan rekan-rekannya pergi, Wang Lin membawa Li Muwan keluar dari lembah dan meninggalkan planet Suzaku. Mereka meninggalkan dunia gua dan menuju ke benua astral abadi. Ada 3 bulan lagi sebelum alam dewa abadi akan terbuka. Tempat itu akan menjadi pertarungan terakhir Wang Lin. Saat aku berjalan meninggalkan alam dewa abadi, Wan kamu akan menemaniku, gumam Wang Lin sambil melangkah melewati gerbang dunia gua dan menghilang. Setelah Wang Lin pergi, dunia gua menjadi tenang. Itu seperti seseorang yang semakin kuat. Sebuah kekuatan yang hampir tidak dapat dideteksi oleh siapapun memenuhi dunia gua setelah Wang Lin pergi. Kekuatan ini dapat melindungi tempat ini dari generasi ke generasi sehingga kejadian seperti Master Scarlet Soul tidak akan pernah terjadi lagi. Di benua astral abadi, di benua banteng surgawi, terdapat sebuah gunung yang dikelilingi oleh kabut. Pada hari ini, kekuatan yang kuat keluar dan cahaya kristal tak berujung menyebar ke segala arah.
Setelah cahaya tersebar, Wang Lin perlahan berjalan keluar dari gerbang dunia gua dengan rambut putih dan jubah putihnya. 300 tahun terakhir telah berlalu dalam sekejap mata. Wang Lin memandang dunia benua astral abadi dan diam-diam berjalan ke depan. 7 Dao Sekte. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum dia pergi, dia melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin menyapu 7 sekte Dao. Kehancuran menghilang dan digantikan oleh sekte yang kuat. Tempat ini akan menjadi rumah bagi semua orang yang keluar dari dunia gua, gumam Wang Lin sambil meraih ke arah langit. Dalam sekejap, hampir 20 gumpalan cahaya muncul dan tersebar ke segala arah. Hampir 20 gumpalan cahaya ini muncul di banyak tempat berbeda di benua astral abadi. King Sui sedang berjalan melewati padang pasir ketika dia sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke atas. Segumpal cahaya terbang ke tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan sesaat kemudian, dia membuka matanya sambil tersenyum. Tuan Hong San terbang melintasi langit, dan di hadapannya ada seberkas cahaya pedang dengan seorang lelaki tua di dalamnya. Ekspresi lelaki tua itu galak, tapi ada ketakutan di baliknya saat dia melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tuan Hong San mengejar dengan ekspresi muram. Pada saat ini, gumpalan cahaya memasuki tubuhnya dan membuatnya melihat ke arah benua banteng surgawi. Ekspresi suramnya melembut, tapi dia mengejar lebih cepat. King Lin, Zhou Ru, kupu-kupu merah, Zhou Yi, dan hampir semua orang dari dunia gua mendapatkan gumpalan cahaya dan merasakan keberadaan 7 sekte Dao. Bahkan jika mereka masih manusia, ingatan 7 sekte Dao perlahan akan terbangun di masa depan. Wang Lin melihat untuk terakhir kalinya pada 7 sekte Dao sebelum dia membentuk formasi kuat di sekitarnya. Formasi ini sebanding dengan yang dia tetapkan di dunia gua. Bahkan jika dia tidak berhasil keluar dari alam dewa abadi, dia masih bisa memastikan keamanan dunia gua dan melindungi keberadaan 7 sekte Dao. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tidak melihat ke belakang dan berjalan menuju langit sampai dia menjadi transparan dan menghilang. 300 tahun adalah masa hidup yang lama bagi manusia, tetapi bagi para kultivator, itu tidak lama. Orang gila menjadi kaisar langit dan Jidu menjadi kaisar si kuno. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dan, Li Qianmei, di mana tepatnya kamu? Wang Lin menghela nafas. Dia bisa menebak bahwa Li Qianmei telah membangkitkan ingatannya seperti King Sui. Dia juga bisa menebak alasan dia tidak melihatnya. Wang Lin melihat ke langit yang jauh. Dia selalu ingat perkataan Li Qianmei dan kisah tentang burung dan ikan. Setelah sekian lama, Wang Lin menutup matanya dan berjalan menuju ke arah klan kuno. Saya pernah berjanji pada Gu Dao bahwa saya akan memasuki alam dewa abadi dari pihak klan kuno. Wang Lin teringat janji saat itu. Dia melakukan perjalanan melalui klan surgawi selama beberapa hari dan tiba di tepi cekungan yang merupakan lautan luas. Kemudian dia berjalan menuju pusat, tempat badai laut itu berada. Sebelum dia mendekat, dia bisa mendengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan membuat langit menjadi gelap. Sudah 300 tahun sejak badai laut terbentuk, dan sekarang badai tersebut tampak lebih dahsyat dari sebelumnya. Saat gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia, badai laut berputar dengan cepat dan menimbulkan riak dalam jumlah besar. Mereka tampak seperti ombak yang melayang di udara yang terus saling menghantam dan seolah mengalir deras ke angkasa. Di dalam badai laut terdapat 9 pilar besar yang memancarkan 9 warna cahaya berbeda. Cahaya memenuhi seluruh badai laut dan dipantulkan oleh badai laut, membuatnya tampak seperti mimpi 9 warna. Mimpi ini membawa rasa misteri yang akan memaksa seseorang untuk membenamkan dirinya ke dalamnya dan mencegahnya untuk mengeluarkan dirinya sendiri. Karena berbagai rumor tentang alam dewa abadi di benua astral abadi, ada banyak orang di sini. Mereka dipenuhi dengan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Wang Lin berdiri di sisi badai laut dan dia tidak ragu untuk melewatinya. Dia muncul di sisi klan kuno dan dengan tenang duduk menunggu alam dewa abadi dibuka dalam beberapa bulan. Saat waktu perlahan mendekat, klan surgawi dan klan kuno terbangun seperti dua binatang buas yang telah tertidur dan meletus dengan kekuatan puncaknya setelah bersiap selama ratusan tahun. Di klan celestial, pasukan yang dibentuk oleh banyak sekte memanfaatkan susunan transfer yang jarang digunakan untuk tiba di lembah yang luas. Ke arah klan kuno,
Tentara yang tak terhitung jumlahnya yang dipimpin oleh 3 kaisar kuno juga tiba melalui susunan transfer. Tidak ada yang tahu apakah perang ini akan dimulai atau tidak. Itu tergantung pada sisi mana yang memiliki Grand Empire baru, atau bahkan Grand Empire mana yang bisa naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Ini adalah syarat utama untuk memulai perang. Jika keseimbangan bisa dijaga, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika keseimbangannya rusak, perang ini tidak bisa dihindari karena klan surgawi sudah menduga bahwa Grand Empire Gudao tidak bisa meninggalkan klan kuno. Kecuali jika klan kuno mundur dan tidak berani bertarung di luar jangkauan Gudao. Tidak ada yang tahu kapan alam dewa abadi muncul, tampaknya bahkan lebih tua dari benua astral abadi. Bahkan leluhur surgawi dan leluhur kuno, yang lahir dari kehampaan, tidak tahu terlalu banyak tentang alam dewa abadi. Wang Lin duduk di sisi badai laut dan memandangi gerbang yang dibentuk oleh pilar-pilar besar. Gerbangnya ditutup rapat dan akan segera dibuka. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia telah menunggu selama ribuan tahun dan tidak khawatir selama beberapa bulan. Namun, ada pertanyaan di hatinya. Aku ingin tahu seperti apa alam dewa abadi. Aku belum memulai rencana gila itu di kuil leluhur si kuno. Wang Lin diam-diam merenungkan hal ini untuk waktu yang lama, tapi itu adalah pertanyaan tanpa jawaban. Wang Lin menunggu alam dewa abadi terbuka. Sekarang sudah 1 bulan sebelum pembukaan, dan 3 sinar cahaya datang dari klan kuno. Itu adalah 3 Grand Empire dari klan kuno. Song Tian, Xuan Luo, dan Ji Grand Empire kuno yang misterius. 3 sinar cahaya langsung mendekat dan berubah menjadi 3 sosok di hadapan Wang Lin. Song Tian memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan sangat hormat. Song Tian menyapa Tuan Wang. Ji Grand Empire kuno juga diam-diam merenung dan dengan penuh hormat menggenggam tangannya pada Wang Lin. Mereka telah mengetahui 300 tahun yang lalu bahwa orang terkuat di benua astral abadi bukan lagi Gudao Empire Agung, tetapi orang bernama Wang Lin yang ada sebelum mereka. Setelah menyaksikan pertempuran itu 300 tahun yang lalu, mereka secara pribadi bertanya kepada Grand Empire Gudao. Mereka mendapat jawaban yang sama seperti apa yang mereka lihat. Xuan Luo jauh lebih tua dari sebelumnya, tapi dia memiliki senyuman di wajahnya. Dia memandang mantan muridnya dan merasa senang karena Wang Lin bisa menjadi sekuat ini. Dia hendak menggenggam tangannya bersama Song Tian. Bagaimanapun, di benua astral abadi, yang kuat dihormati. Namun, saat mereka tiba, Wang Lin bangkit. Kalau saja Song Tian dan Ji Grand Empire kuno datang, dia tidak akan melakukan ini. Namun, dengan Xuan Luo di sini, Wang Lin tidak ragu untuk tunduk pada Xuan Luo terlebih dahulu. Wang Lin menyapa guru. Ketika Song Tian dan Ji Grand Empire kuno melihat ini, mereka terkejut. Mereka telah melihat terlalu banyak pasangan guru murid di mana muridnya mengkhianati gurunya. Ada juga banyak kejadian di mana muridnya menjadi lebih kuat dan tidak lagi menghormati gurunya. Kalaupun ada yang melakukannya, itu hanya di permukaan saja. Namun, ketulusan Wang Lin bisa dirasakan dengan jelas oleh mereka berdua. Sebagai orang terkuat di benua astral abadi, wajar jika Xuan Luo tunduk pada Wang Lin. Mereka juga telah memutuskan hubungan guru murid mereka di istana Dao kuno. Wang Lin memandang Xuan Luo, pada gurunya, yang tampak lebih tua. Bagaimana dia bisa membuat gurunya tunduk padanya? Bahkan jika dia adalah orang terkuat di benua astral abadi dan mungkin menjadi lebih kuat lagi di masa depan, dia tidak bisa tidak berterima kasih dan membuat Xuan Luo tunduk padanya. Xuan Luo membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin pada akhirnya. Karena rasa hormat Wang Lin kepada Xuan Luo dalam beberapa hari berikutnya, Song Tian dan Ji Grand Empire kuno memperlakukan Xuan Luo dengan agak berbeda. Mereka seharusnya setara, tetapi mereka sekarang memperlakukan Xuan Luo dengan sedikit rasa hormat. Membuat Wang Lin, yang merupakan orang terkuat di benua astral abadi dan telah mengalahkan Gudao, memanggilnya guru sudah cukup untuk mengubah segalanya. Pada hari ke-15 sebelum pembukaan alam dewa abadi, terjadi perubahan mengejutkan pada badai laut. Badai laut meluas beberapa kali dan gemuruh yang menggelegar memekakkan telinga. Suaranya cukup keras untuk membunuh manusia, dan bahkan beberapa pembudidaya yang lebih lemah tidak dapat menahannya.
Mereka yang terkena dampak ringan akan mengalami luka di jantung dan tubuhnya, sedangkan kasus yang serius akan membuat tubuhnya meledak. Setiap kali alam Dewa Abadi dibuka, tidak ada penggarap lemah yang datang untuk menjelajah ke dalam. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh gemuruh yang menggelegar ini. Di bawah gemuruh yang menggelegar ini, para pembudidaya yang lebih lemah tidak bisa mendekat sama sekali, dan seiring berjalannya waktu, mereka hanya akan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, gemuruh yang menggemparkan surga akan membunuh siapapun yang berada di bawah langkah ketiga. Bahkan harta perlindungan tidak akan berpengaruh di sini. Pada hari terakhir, gemuruh yang menggelegar dapat menyapu siapapun yang berada di tahap 5 tribulan, dan dengan demikian, hanya sedikit orang yang bisa datang ke sini. Saat gemuruh-gemuruh bergema, cahaya 9 warna menembus badai laut, naik ke langit, dan menyelimuti bumi. Cahaya 9 warna berubah menjadi aura seperti pisau dan menyapu area tersebut. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia dengan jelas melihat gerbang yang dibentuk oleh 9 pilar itu mengendul. Gemuruh yang menggelegar justru disebabkan oleh longgarnya gerbang. Seolah-olah ada kekuatan yang menghancurkan gerbang, ingin segera keluar. Xuan Luo memandangi badai laut dan perlahan berkata kepada Wang Lin, ada yang tidak beres. Terakhir kali alam Dewa Abadi dibuka, kekuatannya hanya 1 minggu sebelum dibuka, tapi sekarang sudah seminggu lebih awal. Xuan Luo mengerutkan kening. Sebagai hasilnya, auman alam Dewa Abadi akan bertahan lebih lama dari sebelumnya dan akan menjadi lebih intens. Bahkan anggota klan yang memiliki 27 bintang dan telah sepenuhnya mengintegrasikan ketiga kekuatan tidak akan bisa datang. Xuan Luo mengungkapkan kekhawatirannya. Wang Lin memandangi badai laut. Dia telah tinggal di klan kuno untuk waktu yang lama dan tahu bahwa anggota penuh klan bintang 27 yang telah sepenuhnya mengintegrasikan 3 kekuatan sebanding dengan Golden Exalt. Di masa lalu, ketika alam Dewa Abadi dibuka, kedua belah pihak akan mengirim sejumlah besar penggarap Void Tribulan untuk menguji keberuntungan mereka. Namun, orang-orang itu tidak penting. Orang-orang penting adalah Golden Exalt, Empyrean Exalt, dan yang paling penting adalah Ascendant Empyreans. Namun, suara gemuruh datang 1 minggu lebih awal. Apakah ini berarti kecelakaan akan terjadi 1 minggu dari sekarang? Xuan Luo agak ragu-ragu. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari badai laut. Dia menoleh ke belakang dan bisa merasakan ratusan anggota klan kuno bergegas mendekat. Berdasarkan kecepatannya, mereka semua akan tiba dalam 3 hari. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari kedua, keributan semakin intensif. Pada hari ketiga, mereka menjadi lebih kuat. Gemuruh tersebut menyebabkan dunia menjadi tidak stabil. Song Tian dan Jigren Empyrean kuno menjadi murung dan cemas. Pada siang hari ketiga, hanya 12 hari sebelum pembukaan alam Dewa Abadi, suara tenang Wang Lin dengan jelas memasuki telinga Song Tian dan teman-temannya bahkan di tengah gemuruh yang menggelegar ini. Para Empyrean Agung dari klan surgawi telah tiba. Tak lama kemudian, di sisi lain badai laut, 3 sinar cahaya tiba. Hanya Jiu Di, Wu Feng, dan Dao Yi yang datang. Sedangkan Gemini, dia belum datang. Dia telah memilih untuk tetap berada di klan Celestial. Godaan dari alam Dewa Abadi tidak terlalu mempengaruhi Gemini. Dia berpikir lama dan akhirnya memilih untuk bertindak sebagai cadangan. Adapun Lian Daofei, yang telah menjadi Kaisar Langit, dia juga memilih untuk tidak datang. Setelah Jidu dan teman-temannya datang, mereka segera menyadari bahwa auman hari ini berbeda dari masa lalu. Mereka berpikir sejenak dan ekspresi mereka menjadi suram. Seperti Xuan Luo dan teman-temannya, mereka juga merasa ada yang tidak beres. Mereka bertiga saling memandang dan kemudian wajah mereka mengikuti badai laut untuk melihat Xuan Luo dan teman-temannya, bersama dengan Wang Lin yang tenang. Dao Yi menyapa Tuan Wang. Dao Yi tidak ragu-ragu untuk menggenggam tangannya dengan hormat. Salam, Tuan Wang. Ekspresi Wu Feng tenang. Sepertinya waktu 300 tahun telah membuatnya menerima kenyataan. Jidu sedikit ragu sebelum dia menghela nafas dan juga menggenggam tangannya pada Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wang Lin mengangguk dan tersenyum pada Wu Feng. Lama tak jumpa. Sudah ratusan tahun. Saya tidak menyangka tingkat kultivasi Tuan Wang Lin mencapai tingkat seperti itu. Ketika Wu Feng melihat Wang Lin bertingkah seperti ini, hatinya sedikit menghangat.
Saat mereka berdua berbicara, ratusan sinar cahaya muncul di langit di belakang Xuan Luo. Sinar cahaya bergerak sangat cepat, mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk memasuki alam dewa abadi. Pada saat yang sama, susunan transfer raksasa muncul di belakang Jiu Di dan ratusan sosok keluar. Wang Lin telah melihat sebagian besar dari mereka di pengadilan Empirin. Hampir segera setelah mereka muncul, aura mereka seolah-olah membuat tempat ini tidak stabil. Gemuruh badai laut semakin dahsyat, seolah dunia bergetar dan siap runtuh. Bahkan keretakan spasial mulai muncul dan menghilang di kawasan ini. Adegan ini menyebabkan ekspresi keenam Grand Empirin berubah.